Bayangkan, di alun-alun Demak ribuan orang menahan napas. Seorang wali menatap langit, segenggam tanah berubah jadi emas. Di hadapannya Sunan Kalijaga menancap tongkat. Seketika tumbuh pohon rindang, berbuah, menghidupi orang lapar. Ini bukan duel pedang, ini pertempuran dua cahaya. Hakikat yang menelanjangi tabir, melawan syariat yang menjaga pagar. Malamnya para wali bermusyawarah, dan keputusan pahit dijatuhkan. Esoknya pedang berayun, lalu harum bunga memenuhi udara, dan konon jasad itu lenyap. Jika benar kebenaran hanya satu, mengapa sejarah menyisakan aroma keajaiban di tengah hukuman? Malam ini kita bongkar tabir. Siapa yang menjaga, siapa yang menyilaukan, dan siapa yang sesungguhnya menang. Sebelumnya bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Langit sore di tanah Jawa kala itu tampak muram. Matahari senja memantulkan warna jingga keemasan di atas sisa-sisa candi yang setengah runtuh. Suara kidung tua masih terdengar lirih dari pendeta yang menua, menyanyikan pujian untuk dewa yang perlahan dilupakan. Majapahit, kerajaan besar yang pernah menggetarkan Nusantara, kini tinggal bayangan masa lalu. Kejayaannya yang dulu menguasai lautan dan daratan kini hanya tersisa dalam puing dan kisah. Rakyat masih menyimpan hormat, tapi waktu tak pernah menunggu. Seperti matahari yang tak bisa ditahan di ufuk barat, kebesaran itu pelan-pelan tenggelam. Namun, di balik senja yang pudar itu ada fajar yang mulai menyingsing. Di pesisir utara, angin laut membawa aroma asing, aroma rempah, kain, dan doa. Para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Campa berlabuh di pelabuhan Tuban, Gresik, dan Jepara. Mereka bukan hanya membawa barang dagangan, tapi juga cahaya baru bernama Islam. Agama ini datang bukan dengan pedang, melainkan dengan senyum, kejujuran, dan janji persaudaraan. Dalam setiap transaksi, dalam setiap akad nikah, dalam setiap sapaan di pasar, nilai-nilai Islam menyelinap lembut ke dalam kehidupan rakyat. Di tengah masa transisi itu, berdirilah sebuah kerajaan baru, Demak. Ia lahir dari sisa semangat Majapahit yang mencari arah baru. Disinilah Islam mendapatkan rumah pertamanya di tanah Jawa. Raden Patah, Raja Demak pertama, bukan hanya pemimpin politik tapi juga simbol kebangkitan Islam Nusantara. Di bawah kepemimpinannya berdirilah Masjid Agung Demak, bukan sekadar tempat ibadah tapi juga pusat kebudayaan dan pemikiran. Masjid itu menjadi saksi bagaimana para wali besar berkumpul, menata strategi dakwah, dan menyatukan ajaran langit dengan bumi Jawa. Rakyat menyambut perubahan itu dengan rasa ingin tahu. Mereka belum sepenuhnya meninggalkan kidung lama, tapi juga mulai mengenal azan yang menggema dari menara bambu. Gamelan masih berbunyi di balai desa, tapi kini tembangnya berisi pujian kepada Allah. Para wali tak memaksa. Mereka tahu memeluk hati orang Jawa tidak bisa dengan bentakan, melainkan dengan rasa, simbol, dan kelembutan. Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan para wali lainnya mengajarkan Islam dengan cara yang akrab dengan budaya, wayang, tembang, dan suluk. Namun, perubahan besar selalu menimbulkan riak. Di tengah semangat para wali menanamkan syariat, muncul bisik-bisik dari kalangan rakyat kecil tentang seorang guru misterius dari Lemah Abang. Dia berbicara bukan tentang hukum, tapi tentang rasa. Bukan tentang aturan, tapi tentang penyatuan diri dengan Tuhan. Namanya Syekh Siti Jenar. Ia bukan bangsawan, bukan ulama istana, melainkan orang biasa yang hidup sederhana. Tapi tutur katanya menyentuh jiwa, membuat rakyat kecil merasa dihargai. Gusti Allah ora adoh ana ing awakmu dewe, katanya suatu sore di pematang sawah. Kalimat itu seperti bara kecil yang perlahan membakar ketenangan para wali. Senja Majapahit telah berlalu. Fajar Demak mulai bersinar. Namun di antara cahaya baru itu, dua arah pandang mulai berseberangan. Satu ingin menjaga pagar syariat, satu lagi ingin menyingkap rahasia hakikat. Dan di antara keduanya, tanah Jawa bersiap menyaksikan pertempuran terbesar.
bukan tentang pedang dan darah, tapi tentang ilmu, cinta, dan kebenaran. Angin laut berhembus lembut dari utara, membawa aroma garam dan rempah yang menyatu dengan riuh pasar pesisir. Di antara tumpukan kain sutra, tembikar, dan hasil bumi, para pedagang asing saling menukar salam. "Assalamualaikum," kata seorang pedagang Gujarat dengan senyum lebar. Disambut kikuk oleh nelayan Jawa yang baru mengenal sapaan itu. Sejak saat itulah sapaan damai itu mulai bergaung dari bibir ke bibir, menembus batas bahasa dan budaya. Islam tidak datang dengan pasukan dan senjata, melainkan lewat dagang, kasih, dan teladan. Ia menembus hati rakyat tanpa menimbulkan luka. Para pedagang bukan hanya membawa barang, tetapi juga membawa akhlak. Mereka jujur dalam timbangan, tidak menipu dalam transaksi, dan tidak meninggikan diri di hadapan rakyat. Bagi orang Jawa yang terbiasa dengan hierarki kasta, sikap itu menimbulkan rasa kagum. Mereka melihat dalam Islam ada kesetaraan, tidak ada Brahmana atau Sudra, tidak ada tinggi dan rendah. Semua manusia berdiri sejajar di hadapan Allah. Nilai itu menyentuh hati rakyat yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang kasta dan upacara yang rumit. Islam memberi mereka harapan baru, jalan menuju Tuhan yang sederhana dan penuh cinta. Dari pesisir, ajaran itu perlahan naik ke pedalaman. Di setiap pelabuhan muncul surau-surau kecil tempat orang belajar membaca huruf Arab. Anak-anak belajar menulis alif di atas pasir. Para nelayan yang dulu menyalakan dupa kini mulai menyebut nama Allah sebelum melaut. Mereka belum sepenuhnya meninggalkan tradisi lama, tapi Islam memberi warna baru dalam setiap laku hidup. "Gusti iku siji nanging dalane akeh," kata seorang guru tua di Gresik. Kalimat itu menggambarkan betapa bijaknya para pendakwah kala itu. Tidak memaksa, tapi merangkul. Perubahan ini tidak bisa dipisahkan dari peran Wali Songo, 9 ulama besar yang menjadi pilar penyebaran Islam di Jawa. Mereka datang bukan dengan seragam perang, tapi dengan kesenian, sastra, dan falsafah. Sunan Bonang mengubah gamelan menjadi alat dakwah. Sunan Giri mendirikan pesantren yang menjadi pusat ilmu dan pergerakan. Sunan Kudus membangun menara masjid bergaya candi agar rakyat tidak merasa asing. Dan Sunan Kalijaga, sang wali yang paling memahami jiwa Jawa, menyampaikan dakwahnya lewat wayang dan tembang suluk yang memikat. Masjid Agung Demak menjadi pusat dari semua pergerakan itu. Tiang-tiang kayunya konon dibuat dari sisa perahu yang disatukan para wali, melambangkan persatuan dalam perbedaan. Di bawah atapnya, doa dan budaya berpadu menjadi satu. Setiap malam, para wali duduk bersila membahas cara terbaik agar Islam tidak sekadar dipahami, tapi juga dirasakan. Mereka tahu bahwa rakyat Jawa tidak mudah diubah dengan dalil keras. Hati mereka hanya bisa disentuh lewat rasa dan simbol. Namun, di tengah derasnya gelombang Islam yang membawa kesejukan, mulai terdengar riak kecil dari arah Lemah Abang. Sebuah nama beredar di antara rakyat, Syekh Siti Jenar. Ia mengajarkan bahwa Allah tidak jauh di langit, melainkan hadir dalam diri manusia. Ajarannya terdengar indah, tapi juga berbahaya bagi mereka yang baru belajar syariat. Di antara para wali, mulai tumbuh kekhawatiran. Apakah gelombang lembut ini akan tetap menenangkan, atau berubah menjadi badai yang mengguncang keyakinan umat? Fajar Islam memang tengah bersinar di tanah Jawa, namun di balik cahaya itu perlahan muncul bayangan. Bayangan seorang guru yang menembus batas, dan seorang wali yang kelak menjadi lawannya. Dan tanah Jawa bersiap menyaksikan pertemuan dua jalan yang tak pernah searah. Jalan syariat yang menjaga, dan jalan hakikat yang menyingkap tabir. Di sebuah desa sunyi bernama Lemah Abang, matahari pagi menembus kabut tipis yang menggantung di atas sawah. Udara terasa lembab, tenang, dan penuh kedamaian. Di sanalah, di tengah aroma tanah basah dan desir angin yang lembut, seorang guru tua duduk bersila di pematang. Jubahnya lusuh, serban di kepalanya sederhana, tapi sorot matanya dalam, menembus jauh ke dasar jiwa siapapun yang menatapnya. Ia adalah Syekh Siti Jenar, sosok yang kelak menjadi api dalam sejarah Islam Jawa.
Ia tidak hidup di istana, tidak mendirikan pesantren megah, dan tidak pula memiliki pengikut dari kalangan bangsawan. Ia memilih hidup di antara rakyat kecil, para petani, nelayan, penggembala, dan buruh. Setiap pagi ia berjalan tanpa alas kaki menyusuri pematang, menyapa satu persatu warga desa. Bila melihat petani kelelahan, ia berhenti membantu membajak sawah lalu berkata, "Gusti Allah iku ora adoh sedulur. Ora ana ing langit sing adoh, nanging ana ing awakmu thewe." Kalimat itu sederhana, tapi mengguncang. Rakyat yang mendengarnya merasa seolah beban hidup mereka tiba-tiba menjadi ringan. Siti Jenar mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya ada di tempat ibadah, tetapi hadir di setiap hembusan napas. "Manunggaling kaula Gusti," katanya pelan. "Ketika engkau sadar bahwa tidak ada jarak antara hamba dan Tuhannya, maka engkau akan menemukan kedamaian sejati." Ajaran itu membuat banyak orang tersentuh. Mereka yang selama ini merasa hina, merasa tak layak mendekat kepada Tuhan, kini percaya bahwa mereka juga dicintai. Tidak perlu menjadi santri pandai atau bangsawan kaya untuk merasakan kasih Allah. Namun, justru karena kesederhanaan itu, pengaruh Siti Jenar menyebar begitu cepat. Di setiap sudut desa, nama Lemah Abang mulai dibicarakan. Orang-orang datang dari jauh hanya untuk duduk di sisinya, mendengar petuah yang membebaskan jiwa. Ia tidak berbicara dengan bahasa kitab, tapi dengan bahasa kehidupan, tentang kerja, cinta, dan kesabaran. Bagi rakyat kecil, ajarannya seperti air yang menyejukkan dahaga spiritual yang lama mereka rasakan. Namun, gema ajaran itu juga mulai terdengar sampai ke Demak. Para wali mendengar kabar tentang seorang guru yang berani mengatakan bahwa syariat hanyalah kulit, sementara hakikat adalah isi. Sebagian wali mencoba memahami, sebagian lain merasa khawatir. Bagaimana jika rakyat salah paham? Bagaimana jika mereka menganggap ibadah lahiriah tak lagi penting? Bagaimana jika ajaran ini menggoyahkan dasar Islam yang baru tumbuh di tanah Jawa? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti awan hitam yang belum menurunkan hujan. Sementara itu, di Lemah Abang, Siti Jenar tetap duduk tenang di bawah pohon beringin besar. Ia tak mencari pengaruh, tak haus pengikut, hanya mengajar dengan kasih. Tapi kata-katanya menyala seperti bara. "Wong sing ngerti isi ora bakal butuh kulit maneh," ujarnya suatu sore, memandangi langit jingga. Murid-muridnya mengangguk, sebagian meneteskan air mata. Mereka merasa telah menemukan kebenaran yang lebih tinggi, meski belum menyadari bahwa di luar sana, badai sedang menunggu. Di antara sawah yang hijau dan langit yang mulai meremang, tanah Lemah Abang bergetar halus. Sebuah babak besar akan segera dimulai. Para wali di Demak mulai bersidang, dan nama Siti Jenar menjadi pembicaraan utama. Tanah Jawa yang baru saja tenang kini bersiap menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perbedaan pandangan. Ini bukan lagi sekadar ajaran, tapi pertarungan makna tentang siapa sejatinya manusia. Di hadapan Allah, sore itu langit Lemah Abang berwarna merah darah. Angin berhembus membawa debu dan desis suara bisik-bisik yang menyebar dari satu telinga ke telinga lain. Di setiap sudut pasar dan surau, orang membicarakan satu kalimat yang membuat hati mereka bergetar. Kalimat yang lahir dari lisan seorang guru yang tak kenal takut. "Aku adalah dia, dan dia adalah aku." Bagi rakyat kalimat itu terdengar indah. Sebuah puisi tentang kedekatan manusia dengan Tuhannya. Namun bagi para ulama dan wali yang menjaga keseimbangan agama, kalimat itu ibarat api yang jatuh di padang ilalang kering. Sedikit saja salah paham, maka seluruh keyakinan umat bisa terbakar. Malam itu di rumah seorang saudagar di Gresik, para wali berkumpul diam-diam. Sunan Kudus dengan sorot mata tajam memukul lantai dengan tongkatnya. "Apa maksud ucapan itu?" tanyanya geram. "Bagaimana mungkin manusia menyamakan dirinya dengan Allah? Ini bisa menyesatkan ribuan jiwa." Suasana hening. Hanya suara jangkrik terdengar dari luar jendela. Sunan Bonang yang duduk bersila di sudut ruangan menjawab dengan tenang, "Mungkin maksudnya bukan penyamaan, tapi penyatuan rasa." Ia berbicara tentang makrifat,
bukan tentang bentuk. Namun Sunan Kudus menggeleng keras. Rakyat belum sampai ke sana. Mereka baru belajar salat dan puasa. Jangan beri mereka api sebelum tahu cara memegangnya. Sementara para wali memperdebatkan maksud ucapan itu, di Lemah Abang Syekh Siti Jenar duduk di tengah lingkaran murid-muridnya. Wajahnya temaram diterangi cahaya obor. Ia memejamkan mata dan berbicara pelan, tapi setiap kata menembus hati para pendengarnya. "Saudara-saudaraku," katanya, "banyak orang beribadah hanya dengan tubuh. Mereka rukuk sujud tapi hatinya tetap jauh dari Allah. Bukankah itu juga kesesatan? Aku hanya ingin mengingatkan bahwa Gusti Allah itu dekat, tidak di langit tapi di dalam dirimu sendiri." Para murid menunduk haru. Di antara mereka ada yang menangis, merasa tersentuh oleh kebenaran yang tak pernah mereka dengar dari para ulama sebelumnya. Namun tak semua memahami dengan benar. Sebagian rakyat mulai salah menafsirkan ajaran itu. Ada yang berkata, "Kalau Allah sudah di dalam diri kita, untuk apa lagi salat?" Ada pula yang mulai menyepelekan puasa dan zakat. Dari sinilah bara kecil itu mulai membesar. Ajaran yang seharusnya menuntun ke dalam malah disalahartikan menjadi pembenaran untuk meninggalkan kewajiban lahiriah. Kabar tentang penyimpangan itu menyebar cepat. Di masjid-masjid, para santri mulai bertanya kepada guru mereka tentang makna ucapan Siti Jenar. Sebagian guru kebingungan menjawab, sebagian lain mulai menuduhnya sesat. Di Demak, Raden Patah, sang raja, menerima laporan dari utusan desa. Pengaruh Lemah Abang semakin luas, dan rakyat mulai berpecah pandangan. Satu pihak menganggap Siti Jenar sebagai wali sejati, pihak lain melihatnya sebagai ancaman bagi Islam yang baru tumbuh. Di malam-malam sunyi, Sunan Kalijaga mulai merenung panjang. Ia memahami apa yang dimaksud Siti Jenar, tapi juga tahu bahayanya bila disampaikan tanpa pagar. Ia berkata lirih kepada muridnya, "Hakikat itu seperti cahaya mentari, indah, tapi jika dibuka tanpa tabir bisa membutakan mata." Sejak malam itu ia tahu bahwa waktunya akan tiba. Cepat atau lambat ia harus turun tangan, bukan untuk memusuhi, tapi untuk menyeimbangkan. Sementara itu di Lemah Abang, Siti Jenar tetap berbicara dengan tenang, seolah tak mendengar riak di luar sana. "Kebenaran sejati tidak bisa ditakuti," katanya sambil menatap bintang. "Yang takut pada kebenaran hanyalah mereka yang belum mengenal dirinya." Dan di bawah langit malam yang tenang itu, api sudah menyala. Kecil, tapi pasti. Api yang kelak membakar tak hanya Lemah Abang, tapi seluruh tanah Jawa. Langit Demak pagi itu tampak berat, seolah ikut menanggung beban yang tengah menyelimuti hati para wali. Angin membawa kabar dari berbagai penjuru Jawa. Kabar tentang seorang guru dari Lemah Abang yang semakin banyak pengikutnya dan semakin berani bicara tentang penyatuan manusia dengan Tuhan. Dari desa ke desa, nama Syekh Siti Jenar bergema seperti mantra, disertai kekaguman dan sekaligus kegelisahan. Rakyat kecil memujanya, tapi para ulama mulai resah. Islam yang baru saja tumbuh di bumi Jawa kini dihadapkan pada ujian terbesar. Bagaimana menjaga kemurnian syariat di tengah derasnya tafsir hakikat? Di serambi Masjid Agung Demak, tempat para wali biasa bermusyawarah, suasana pagi itu tak seperti biasanya. Para wali telah hadir sejak fajar. Wajah-wajah mereka tegang, sebagian menunduk, sebagian menatap jauh ke lantai, seolah mencari jawaban di antara guratan kayu. Sunan Kudus membuka sidang dengan suara lantang. "Saudara-saudaraku, ajaran Siti Jenar telah melampaui batas." Ia berkata manusia dan Tuhan dapat bersatu tanpa perantara syariat. Bila ini dibiarkan, rakyat akan tersesat. Kata-katanya bergema di bawah kubah masjid yang agung, menggema hingga ke hati semua yang hadir. Sunan Bonang yang duduk di sampingnya menatap dengan sorot lembut. "Namun jangan terburu-buru menghukumnya, saudara. Siti Jenar bukan orang awam. Ia berbicara tentang makna batin, bukan menolak syariat. Ia menyingkap yang tersembunyi." Bonang menarik napas panjang. Yang salah bukan hakikatnya, tapi cara ia membukanya di depan umat yang belum siap.
Sunan Kudus menggeleng pelan, nadanya tegas. Ilmu setinggi langit pun akan menyesatkan jika disampaikan pada mereka yang belum mengerti. Kau ingin umat buta terbakar oleh cahaya yang terlalu terang. Ucapannya membuat beberapa wali lain mengangguk. Tapi di pojok serambi, Sunan Kalijaga masih terdiam. Matanya memandang jauh ke arah menara masjid, seolah mencari jawaban di balik sinar matahari pagi yang menyelinap lewat kisi-kisi kayu. Setelah lama hening, Kalijaga akhirnya bersuara. Lembut tapi setiap katanya mengguncang hati. Saudara-saudaraku, aku mengenal Siti Jenar. Ia bukan musuh. Ia hanya berjalan di jalan yang sama, tapi dari sisi yang lain. Ia bicara tentang samudra, sementara umat masih belajar mendayung di tepi. Ia tidak jahat tapi bahasanya terlalu dalam. Semua mata kini tertuju padanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Sunan Derajat. Kalijaga menunduk, tangannya menggenggam tongkat kayu. Panggil dia, ajak berbicara, bukan menghukum. Bila ia salah, kita luruskan. Bila ia benar, kita ambil hikmahnya. Tapi jangan biarkan api terus membesar tanpa arah. Sunan Giri menepuk lutut pelan. Maka kita sepakat panggil Syekh Siti Jenar ke Demak. Keputusan itu menggetarkan udara. Angin yang tadinya lembut kini berhembus lebih keras, menggoyang tirai-tirai masjid. Hari itu putusan musyawarah para wali menjadi penanda awal pertemuan dua arus besar dalam sejarah Islam Jawa. Syariat yang menjaga pagar dan hakikat yang menyingkap tabir. Sebuah panggilan resmi dikirim ke Lemah Abang. Bukan hanya surat undangan, tapi juga isyarat takdir bahwa pertemuan besar akan segera terjadi. Dan di kejauhan, di bawah pohon beringin tua, Syekh Siti Jenar menatap langit yang mulai mendung. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Akhirnya, waktunya datang juga, bisiknya lirih. Langit telah menulis pertemuan ini bahkan sebelum bumi diciptakan. Malam itu Demak diliputi keheningan. Angin laut berembus pelan membawa aroma garam dan dedaunan basah. Di serambi rumah kayunya yang sederhana, Sunan Kalijaga duduk bersila. Tongkat kayu bersandar di sampingnya. Matanya menatap jauh ke arah horizon, di mana langit dan laut seolah menyatu dalam garis yang tak berujung. Di dalam hati, ia merenungkan keputusan sidang siang tadi. Keputusan yang akan mempertemukannya dengan sahabat lama sekaligus tantangan terbesar dalam hidupnya, Syekh Siti Jenar. Kalijaga bukan wali yang mudah menilai orang lain. Ia pernah menempuh jalan gelap sebelum mengenal cahaya. Dulu ia adalah Raden Said, seorang bangsawan muda yang tersesat dalam kehidupan dunia. Ia merampok para saudagar kaya dengan alasan menegakkan keadilan. Namun dalam hatinya, ia masih hampa. Hingga suatu malam, di tengah pelariannya, ia bertemu seorang wali besar, Sunan Bonang, yang menuntunnya keluar dari kabut ego dan kesombongan. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Tahun-tahun panjang tirakat ditempuhnya dengan penuh laku batin. Ia berpuasa, bertapa, berzikir, hingga tubuhnya lemah. Dari sanalah ia memahami bahwa kebenaran tidak bisa dipaksa masuk ke hati orang dengan kekuatan. Ia harus meniti jalan yang lembut, menyatu dengan budaya, menyentuh perasaan sebelum mengubah keyakinan. Manusia tidak bisa digiring seperti kerbau, katanya suatu kali kepada murid-muridnya. Mereka harus diajak berjalan dengan hati. Itulah sebabnya setelah menjadi wali, Kalijaga tidak menempuh jalur dakwah seperti kebanyakan. Ia tidak menulis kitab atau mengajar di pesantren megah. Ia turun ke pasar, ke sawah, ke balai desa. Ia mendekati rakyat lewat wayang kulit, tembang suluk, dan gamelan. Lewat kisah dan lagu, ia menyampaikan nilai-nilai Islam tanpa menakuti, tanpa menghakimi. Dalam lakonnya, Arjuna bukan sekadar ksatria, tapi simbol manusia yang mencari Tuhan. Dalam irama gamelan, denting saron menjadi lantunan zikir yang tersembunyi. Semua terasa alami, akrab, dan penuh rasa. Islam di tanah Jawa tidak boleh menjadi tamu, katanya. Ia harus menjadi bagian dari rumah ini. Kalimat itu menjadi pegangan bagi para muridnya. Di tangan Kalijaga, Islam bukanlah agama yang asing dan kaku, tapi ajaran yang mengalir dalam darah dan budaya masyarakat.
Ia menanamkan bahwa syariat adalah jalan, bukan beban, dan hakikat adalah tujuan, bukan pelarian. Namun kini ia dihadapkan pada dilema besar. Seorang sahabat dalam ilmu dan laku, Siti Jenar, berbicara tentang hakikat yang sama, tapi terlalu terbuka, terlalu cepat. Ia menyingkap tabir tanpa tirai, gumam Kalijaga lirih. Dan cahaya yang terlalu terang bisa membakar mata. Malam itu Kalijaga menunduk, tangannya menggenggam tanah, merasakan dingin bumi yang lembut. Ya Allah, doanya. Jika Engkau kehendaki, jadikanlah pertemuan kami bukan untuk saling menghakimi, tapi untuk menunjukkan kebenaran-Mu kepada umat ini. Di kejauhan, suara azan subuh terdengar. Kalijaga menatap langit yang mulai memerah di timur. Fajar menyingsing perlahan seolah menjadi pertanda. Perahu yang dijaganya kini akan berlayar ke samudra yang bergelombang. Tempat hakikat dan syariat akan bertemu, dan Jawa akan menulis babak baru dalam sejarah spiritualnya. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti tanah Demak. Di antara tiang-tiang Masjid Agung yang kokoh, beberapa wali tampak berkumpul dengan wajah serius. Sebuah keputusan telah disepakati malam sebelumnya. Syekh Siti Jenar harus dipanggil, bukan untuk diadili, tapi untuk berdialog, agar terang benderang mana cahaya dan mana api yang bisa membakar. Surat undangan itu ditulis dengan penuh kehati-hatian, disegel dengan cap kerajaan, dan dikirim melalui utusan khusus menuju Lemah Abang. Utusan itu seorang santri muda dari pesantren Giri, menempuh perjalanan berhari-hari. Di sepanjang jalan, ia melihat perubahan yang mencolok. Di desa-desa, orang-orang sudah mulai menyebut nama Siti Jenar dengan hormat. Ada yang menyebutnya wali sejati. Ada pula yang berbisik takut, menganggapnya orang suci yang tak tersentuh. Ketika sang utusan tiba di Lemah Abang, ia mendapati suasana yang aneh, damai sekaligus menegangkan. Ratusan murid berkumpul di sekitar sebuah pohon beringin besar, mendengarkan gurunya berbicara dengan tenang di atas batu besar. Wahai anak-anakku, ucap Siti Jenar dengan suara lembut namun berwibawa. Hidup ini hanya bayangan. Dunia hanyalah cermin yang memantulkan cahaya Allah. Barang siapa melihat dirinya, maka sejatinya ia sedang melihatnya. Murid-muridnya menunduk penuh takzim. Tak seorang pun berani menyela. Saat itulah sang utusan maju perlahan, bersujud dan menyerahkan surat panggilan itu dengan tangan gemetar. Siti Jenar membuka segelnya, membaca perlahan. Ia tersenyum samar. Demak memanggilku, katanya pelan. Bukan untuk memerangi, tapi untuk berbicara. Para murid langsung gelisah. Seorang di antara mereka berseru, "Guru, jangan datang. Mereka iri pada cahaya ilmu panjenengan. Mereka akan mencelakaimu." Tapi Siti Jenar hanya tersenyum, menatap lembut muridnya. "Anak-anakku, jangan takut. Hidup dan mati ada dalam genggaman Allah. Bila waktuku telah tiba, aku akan datang kepadanya dengan tenang. Tidak ada manusia yang bisa membunuh kebenaran." Keesokan harinya, kabar bahwa Siti Jenar akan memenuhi panggilan para wali menyebar ke seluruh Jawa. Di pasar, di surau, di ladang, semua membicarakan hal itu. Ada yang menantikan keajaiban, ada yang takut akan murka langit. Bahkan rakyat dari desa-desa jauh berbondong-bondong menuju Demak. Alun-alun yang biasanya lengang kini mulai disiapkan. Tiang-tiang bambu ditegakkan, kain putih digantung di tengah lapangan. Para prajurit menjaga sekeliling, sementara para santri mengatur tempat duduk untuk para wali dan tamu istana. Di sisi lain, Sunan Kalijaga duduk termenung di serambi rumahnya. Ia tahu, pertemuan ini bukan pertemuan biasa, bukan debat ilmu, bukan pula adu karamah. Ini adalah pertemuan dua arus besar antara penjaga pagar dan penyingkap tabir. Dalam hatinya, Kalijaga berdoa lirih, "Ya Allah, bimbing lidahku agar tidak menyakiti, dan bimbing hatiku agar tidak buta oleh kebenaran yang lain." Sore harinya dari kejauhan, debu mengepul di jalan tanah. Rombongan dari Lemah Abang tiba dengan langkah perlahan. Di depan barisan, berjalanlah Siti Jenar dengan pakaian sederhana. Wajahnya teduh, langkahnya mantap,
Setiap orang yang melihatnya seolah merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Dan saat ia menjejakkan kaki di tanah alun-alun Demak, udara terasa berbeda, hening, berat, dan suci. Pertemuan besar itu akhirnya akan dimulai. Bukan pertemuan antara musuh, tapi antara dua cahaya yang bersiap saling menyinari atau saling menguji. Sore itu, alun-alun Demak berubah menjadi samudera manusia. Rakyat datang dari segala penjuru, petani, pedagang, santri, bahkan bangsawan. Mereka duduk bersila di bawah langit yang mendung, menunggu sesuatu yang belum pernah mereka saksikan seumur hidup. Pertemuan dua wali besar yang katanya akan menentukan arah agama di tanah Jawa. Di tengah lapangan, sebuah panggung kayu sederhana didirikan. Di satu sisi duduk para wali, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Derajat, dan di antara mereka tampak Sunan Kalijaga dengan tongkat kayu di tangan, matanya tajam namun teduh. Dari kejauhan, suara langkah perlahan terdengar. Semua kepala menoleh. Rombongan kecil berjalan melintasi kerumunan. Di depan mereka, Syekh Siti Jenar melangkah tenang, memakai jubah putih lusuh yang berdebu oleh perjalanan. Namun wajahnya bercahaya lembut, seperti orang yang sudah lama berdamai dengan dunia. Tak ada rasa takut, tak ada kebencian, hanya ketenangan yang sulit diartikan. Rakyat menunduk ketika ia lewat, sebagian mencium tanah, sebagian menangis tanpa tahu sebabnya. Ketika Siti Jenar naik ke panggung, hening menyelimuti alun-alun. Burung-burung pun seolah berhenti bernyanyi. Sunan Kalijaga berdiri menyambut, menundukkan kepala dengan hormat. "Assalamualaikum saudaraku," katanya lirih. Siti Jenar menjawab dengan senyum hangat. "Waalaikumsalam, wahai penjaga syariat." Dua mata itu saling menatap, tenang namun dalam. Dalam tatapan itu tersimpan ribuan kisah, ribuan makna yang hanya mereka berdua pahami. Sunan Kudus membuka pembicaraan. "Syekh Siti Jenar," suaranya lantang, "kami memanggilmu bukan karena benci, tapi karena cinta. Engkau telah mengajarkan hal-hal yang melampaui batas pemahaman umat. Katakanlah, apakah benar engkau mengaku telah bersatu dengan Allah?" Siti Jenar menatap lurus ke arah Sunan Kudus. "Aku tidak mengaku apa-apa," jawabnya tenang. "Aku hanya berkata bahwa manusia tidak pernah jauh darinya. Jarak itu ilusi yang diciptakan oleh rasa takut. Ketika seorang hamba menyadari kehadirannya dalam diri, maka ia tidak lagi hidup untuk dirinya, tapi untuk Allah semata." Riuh kecil terdengar di antara rakyat. Ada yang mengangguk haru, ada yang bergumam cemas. Sunan Kudus memejamkan mata, menahan gejolak. "Ucapanmu bisa menyesatkan," katanya tegas. "Rakyat bisa salah paham dan meninggalkan salat, zakat, dan puasa." Sunan Kalijaga kemudian melangkah maju. Suaranya pelan namun menggema di seluruh lapangan. "Saudaraku," ujarnya, "apa yang engkau katakan mungkin benar dalam rasa, tapi tidak semua siap menatap cahaya tanpa tirai. Umat ini baru belajar berjalan. Bila engkau membiarkan mereka berlari tanpa tongkat penopang, mereka akan jatuh tersandung cahayamu sendiri." Siti Jenar menatap Kalijaga dalam-dalam. "Aku hanya membuka tirai, bukan memaksa orang menatapnya," katanya lembut. "Bukankah Allah dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri?" Kalijaga menunduk, matanya redup. "Benar, ia dekat," katanya pelan. "Tapi jangan semua mata dipaksa menatap cahaya yang sama, sebab tidak semua sanggup menahan silaunya." Hening kembali menyelimuti alun-alun. Dua cahaya telah bertemu. Satu menyinari dengan lembut, satu menyala dengan terang. Rakyat terdiam di antara kekaguman dan ketakutan. Di langit, awan menebal, angin berembus lebih keras. Alam seolah tahu, malam itu bukan sekadar pertemuan, tapi awal dari pertempuran batin terbesar dalam sejarah tanah Jawa. Langit Demak memanas sore itu. Angin berhenti berhembus, udara terasa berat seolah bumi menahan napas. Ribuan rakyat duduk memadati alun-alun, menatap dua sosok agung yang berdiri di tengah gelanggang. Di satu sisi Sunan Kalijaga berdiri tegak dengan tongkat kayu di tangan.
Wajahnya teduh namun penuh wibawa. Di sisi lain, Syekh Siti Jenar menatap langit dengan mata yang berkilat lembut. Jubah putihnya berkibar pelan diterpa hembusan angin yang tak terlihat. Sunan Bonang yang duduk di antara para wali akhirnya bersuara lantang, "Wahai dua wali pilihan Allah, umat kini bingung. Kalian bicara tentang kebenaran tapi dengan bahasa yang berbeda. Maka tunjukkanlah tanda dari Tuhanmu agar mereka yang ragu mendapat keyakinan." Rakyat bersorak, sebagian berdoa, sebagian menahan napas. Mereka tahu ini bukan pertempuran pedang, tapi pertempuran karamah, pertempuran ilahi yang akan menentukan arah iman di tanah Jawa. Siti Jenar melangkah ke depan. Langkahnya ringan, tapi bumi seolah ikut bergetar. Ia menengadahkan tangan ke langit, lalu berdoa dengan suara yang dalam dan tenang. "Ya Allah, Engkau yang maha dekat, tunjukkanlah pada umatmu bahwa tiada yang jauh antara Kau dan kami." Tiba-tiba langit yang mendung perlahan terbelah. Dari celah awan, cahaya keemasan menembus lurus ke tempat ia berdiri. Sinar itu jatuh hanya di tubuh Siti Jenar, membuatnya tampak bercahaya seperti matahari di tengah bumi. Rakyat bersorak takjub. Beberapa orang langsung sujud, sebagian menangis menyebut nama Allah. Belum selesai kekaguman mereka, Siti Jenar meraih segenggam tanah dari bawah kakinya. Ia genggam erat sambil berbisik, "Engkau yang menjadikan tanah ini sumber kehidupan, tunjukkanlah kekuasaanmu." Ia membuka telapak tangannya perlahan, dan di hadapan semua orang, tanah itu berubah menjadi butiran emas yang berkilau di bawah sinar matahari. Rakyat gempar, suara takbir bersahutan, ada yang menangis, ada yang berebut ingin melihat lebih dekat. "Subhanallah, guru kami diberi mukjizat," teriak seorang murid Siti Jenar dengan mata berkaca-kaca. Namun di antara sorak kagum itu, Sunan Kalijaga hanya diam. Ia menunduk, menggenggam tongkatnya erat. Ketika kerumunan mulai tenang, Kalijaga melangkah maju. Suaranya lembut, namun mampu menembus hiruk-pikuk massa. "Saudaraku Siti Jenar," katanya, "engkau menunjukkan bahwa tanah bisa menjadi emas. Tapi emas itu seringkali menjadi sebab manusia saling membunuh, saling iri, dan lupa kepada Allah. Izinkan aku menunjukkan sesuatu yang memberi kehidupan, bukan godaan." Ia menancapkan tongkatnya ke tanah. Tak lama, bumi di bawah kakinya berguncang halus. Dari tempat itu, muncul tunas kecil yang tumbuh cepat, merambat ke atas, memunculkan daun-daun hijau dan bunga putih yang semerbak. Dalam hitungan detik di depan mata semua orang, tumbuhlah pohon rindang berbuah lebat. Buahnya jatuh ke tanah, segar dan harum. Rakyat yang lapar mengambil dan memakannya. Seketika, tubuh mereka terasa segar, dan haus yang mereka tahan sejak pagi lenyap seketika. Sunan Kalijaga menatap rakyat lalu berkata, "Inilah jalan syariat. Ia bukan kilau emas yang memukau mata, tapi pohon yang memberi kehidupan. Dari syariatlah manusia bisa makan, minum, dan hidup. Dari kehidupan itulah mereka akan sampai pada hakikat." Hening seketika menyelimuti alun-alun. Rakyat yang tadi terpukau pada emas kini meneteskan air mata. Mereka baru sadar, satu keajaiban menyingkap keindahan, satu lagi menumbuhkan makna. Siti Jenar tersenyum tipis. "Engkau benar, saudaraku. Tapi bukankah pohon itu hanya perantara? Sedang aku ingin membawa mereka langsung kepada sang pemberi kehidupan?" Kalijaga menatapnya dalam lalu menjawab, "Benar, tapi tanpa perantara, mereka bisa tenggelam dalam silau cahaya sebelum sempat mengenal sumbernya." Angin kembali berembus lembut. Awan yang tadi terbelah kini perlahan menutup. Dua cahaya telah bersinar bersisian di tanah Jawa. Satu memancar terang, satu meneduhkan. Dan rakyat tahu pertempuran itu belum selesai. Yang akan diuji selanjutnya bukan ilmu, tapi makna sejati dari keimanan. Malam turun perlahan di atas alun-alun Demak. Setelah pertarungan karamah siang tadi, udara masih dipenuhi aroma buah yang manis dan tanah basah yang berubah menjadi emas. Rakyat belum pulang. Mereka masih duduk di tempat,
seolah takut melewatkan satu detik pun dari peristiwa besar itu. Di antara kerumunan, ada yang masih memegang butiran emas yang berkilau di tangan. Sementara di sisi lain ada yang menatap pohon rindang yang ditumbuhkan oleh Sunan Kalijaga dengan takjub dan rasa haru. Dua mukjizat, dua tanda, dua jalan. Dan malam itu, semua orang sadar bahwa yang sedang mereka saksikan bukan sekadar pertunjukan kekuatan, tapi pertempuran makna tentang siapa yang paling dekat dengan Tuhan. Di atas panggung, Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar kembali duduk berhadapan. Keduanya diam lama. Di antara mereka hanya ada suara daun bergesekan dan desir angin yang membawa sisa debu sore. Dari kejauhan, suara azan menggema dari menara Masjid Demak. Sunan Kalijaga menunduk khusyuk, melafalkan doa dalam hati. Sementara Siti Jenar menatap langit dengan mata yang lembut, seolah berbicara langsung dengan Yang Maha Kuasa. Dua cara, satu arah, dua jalan menuju Tuhan tapi dengan gerak yang berbeda. Setelah azan reda, Sunan Kalijaga membuka percakapan. "Saudaraku," katanya perlahan, "engkau telah menyalakan cahaya yang terang, tapi tidakkah engkau khawatir bahwa cahaya itu terlalu silau bagi mata umat?" Siti Jenar menatapnya dengan senyum tipis. "Apakah salah bila aku menyingkap tirai agar mereka melihat kebenaran lebih jelas?" Kalijaga menggeleng perlahan. "Tidak salah membuka tirai, tapi jangan semua mata dipaksa menatap langsung ke cahaya, sebab tidak semua siap menanggungnya. Ada yang akan melihat keindahan, tapi banyak pula yang akan buta karenanya." Siti Jenar terdiam sejenak. Ia menatap wajah Kalijaga lama, seolah mencari sesuatu di balik ketenangan itu. "Kau menutupi kebenaran dengan tabir syariat," katanya lembut. "Aku ingin menyingkapnya agar manusia tak lagi merasa jauh dari Tuhannya. Bila mereka tahu Allah tinggal dalam dirinya, tak akan ada lagi yang merasa hina." Kalijaga menatap balik, matanya teduh tapi tegas. "Benar, Allah dekat, tapi tanpa syariat manusia kehilangan arah. Ibarat laut tanpa perahu, mereka akan tenggelam dalam kedalaman hakikat sebelum sampai ke tepi rahmat." Rakyat mendengarkan dengan hati bergetar. Kata-kata mereka tak sekadar debat, tapi seperti dua aliran sungai yang bertemu di tengah samudra, saling mengalir, saling menantang, saling menguji. Sebagian rakyat menitikkan air mata karena merasakan kedalaman makna yang tak sanggup diuraikan dengan logika. Tiba-tiba angin bertiup kencang, debu berputar di tengah alun-alun, membuat obor bergoyang. Di langit awan hitam menutup cahaya bulan. Alam seolah ikut menahan napas. Sunan Kudus berdiri, suaranya menggetarkan udara. "Cukup," katanya lantang. "Dua cahaya yang terlalu terang bisa membakar mata umat. Pilihlah kata dengan bijak, agar tak menyesatkan yang lemah." Hening kembali menyelimuti alun-alun. Siti Jenar menunduk lalu berbisik, "Aku tak bermaksud menyesatkan. Aku hanya ingin menyingkap hijab." Kalijaga menjawab lirih, "Dan aku hanya ingin memastikan umat tak terbakar oleh cahaya yang mereka belum siap memandang." Malam itu, di bawah langit Demak yang gelap, dua cahaya itu saling memantulkan sinar. Bukan untuk saling mengalahkan, tapi untuk saling menguji. Rakyat pulang dalam diam, membawa pertanyaan yang tak mudah dijawab. Apakah manusia harus berjalan di bawah tabir, ataukah menembusnya untuk menemukan Tuhan? Keesokan harinya, udara Demak terasa lebih dingin dari biasanya. Langit muram, awan menggantung berat seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan. Setelah peristiwa di alun-alun, seluruh tanah Jawa gempar. Ada yang memuji Syekh Siti Jenar sebagai wali sejati yang berani menyingkap rahasia langit. Ada pula yang menganggapnya telah melanggar batas dan membawa bahaya bagi umat. Di pasar-pasar, di masjid, di sawah, semua membicarakan satu hal: siapa yang benar dan siapa yang menyesatkan. Malam itu, di serambi Masjid Agung Demak, para wali berkumpul kembali. Lampu minyak bergoyang diterpa angin malam. Wajah-wajah mereka tegang, penuh beban tanggung jawab. Di tengah ruangan Sunan Kudus berdiri, suaranya berat namun tegas. "Saudaraku, kita tak bisa lagi diam.
Ajaran Siti Jenar telah menyebar ke setiap penjuru. Banyak rakyat kini mulai meremehkan salat dan puasa. Mereka berkata, kami sudah menyatu dengan Allah, untuk apa lagi ibadah lahiriah? Ini bahaya besar. Sunan Giri mengangguk perlahan. Benar, syariat adalah pagar agar umat tak tersesat. Bila pagar ini diruntuhkan, maka iman mereka akan diterkam hawa nafsu. Ia menatap wajah-wajah di sekelilingnya, berharap ada keputusan bulat malam itu. Namun suasana masih hening. Hanya suara angin yang berdesir di sela tiang-tiang kayu masjid. Sunan Bonang akhirnya angkat bicara. Aku mengenal Siti Jenar, katanya pelan. Ia bukan orang sesat, ia hanya membuka rahasia yang terlalu tinggi bagi telinga rakyat. Ia tidak bermaksud merusak, tapi caranya menyalahi tatanan. Bonang menghela napas panjang. Bila ilmu hakikat disampaikan tanpa dasar syariat, maka ia seperti pedang tanpa sarung, indah, tapi bisa melukai siapapun yang menyentuhnya. Sunan Kudus menatap tajam. Namun jika kita biarkan, pedang itu akan menebas lebih banyak kepala. Kau tahu rakyat mudah terpesona pada hal-hal gaib. Jika ajaran ini terus menyebar, Islam di Jawa bisa hancur sebelum sempat tumbuh kokoh. Hening. Semua mata kini tertuju pada satu sosok yang sejak tadi diam, Sunan Kalijaga. Ia duduk bersila, menatap lantai kayu yang berkilau oleh pantulan cahaya lampu minyak. Dalam hatinya bergolak dilema yang tak mudah dipecahkan. Ia tahu Siti Jenar bukan penipu, bukan pula pemberontak. Ia hanya berjalan di jalan sunyi yang berbeda. Tapi ia juga tahu, membiarkan ajarannya bebas tanpa pagar sama saja membiarkan umat berjalan di tepi jurang. Akhirnya Kalijaga mengangkat wajahnya. Saudaraku semua, katanya perlahan, Siti Jenar telah meneguk makrifat yang dalam. Dia tahu apa yang kita tahu, bahkan mungkin lebih. Tapi ia lupa bahwa tidak semua hati sanggup menanggung beban cahaya itu. Aku takut jika kita menghukumnya, sejarah akan mencatat bahwa para wali membunuh seorang alim. Namun jika kita diam, kita mengkhianati amanah umat. Kalimat itu menggantung di udara, berat, menusuk ke dada setiap wali yang mendengarnya. Sunan Derajat menunduk, Sunan Giri memejamkan mata, dan Bonang menghela napas panjang. Tak ada yang berani menjawab. Malam itu, doa mengalun lirih dari mulut mereka. Ya Allah, tuntunlah kami dalam keputusan ini. Jangan biarkan hawa nafsu menutupi nur-Mu. Dan di luar masjid, angin berhembus kencang membawa daun-daun kering berputar di udara, seolah menjadi isyarat bahwa badai keputusan besar tengah mendekat. Fajar menyingsing di Demak dengan warna kelabu. Kabut menutupi halaman Masjid Agung, dan udara pagi terasa berat seperti menyimpan duka yang belum diucapkan. Di dalam masjid, para wali kembali berkumpul. Suasana hening, tak ada suara selain derik pintu kayu yang sesekali bergoyang diterpa angin. Malam panjang penuh musyawarah telah berlalu, tapi belum juga melahirkan keputusan yang ringan. Kini mereka tahu saatnya memilih antara kasih dan kewajiban, antara sahabat dan amanah umat. Sunan Kudus membuka pertemuan dengan suara yang dalam dan tegas. Saudara-saudaraku, katanya, Islam di tanah Jawa masih muda. Jika akar ini tidak dijaga, maka pohon yang baru tumbuh akan roboh sebelum berbuah. Ajaran Siti Jenar telah membuat umat bingung. Ada yang tak lagi sholat, ada yang berkata tidak perlu puasa. Ini bukan hal kecil. Bila dibiarkan, kita akan kehilangan arah. Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah yang diam di sekelilingnya. Maka dengan berat hati aku berpendapat ia harus dihentikan. Sunan Giri menimpali dengan nada lembut tapi tegas. Benar, setiap rahasia ada waktunya. Ia membuka tabir langit di hadapan umat yang belum siap. Itu bukan kebijaksanaan, tapi kesalahan. Bila umat kehilangan pagar syariat, mereka akan tersesat oleh bayangan dirinya sendiri. Sunan Bonang, yang sejak tadi terdiam, menghela napas panjang. Aku tahu Siti Jenar tidak berniat jahat, katanya lirih. Tapi kebenaran yang ia bawa menjadi pedang bermata dua. Ia menyalakan api yang ia kira menerangi.
padahal bisa membakar rumah iman yang sedang dibangun. Bonang menunduk, suaranya semakin pelan. Aku tak ingin melihat darah seorang arif menodai tanah suci ini. Tapi bila tidak ada jalan lain, maka biarlah ia kembali kepada Tuhannya dengan cara yang ia kehendaki. Hening menyelimuti ruangan. Semua mata akhirnya tertuju kepada Sunan Kalijaga. Ia duduk paling akhir, menatap lantai kayu yang memantulkan cahaya obor. Dalam dadanya berkecamuk dua gelombang yang saling bertabrakan. Cinta kepada sahabatnya dan tanggung jawab terhadap umat. Setelah lama diam, ia angkat wajahnya. Matanya tampak sayu, tapi suaranya tetap berwibawa. "Saudaraku," katanya perlahan, "Siti Jenar bukan musuh kita. Ia adalah saudara seiman yang tersesat arah dalam cintanya kepada Allah. Tapi cinta tanpa pagar bisa menyesatkan. Aku setuju, langkah harus diambil, tapi jangan dengan kebencian. Hukumlah jasadnya, tapi muliakan rohnya. Sebab meski caranya keliru, tujuannya tetap menuju dia." Ucapan itu menembus hati semua yang hadir. Tak ada yang berani menambahkan sepatah kata pun. Akhirnya mufakat pun diambil. Dengan suara bulat, para wali sepakat menjatuhkan putusan pahit. Syekh Siti Jenar harus dihadirkan kembali ke Demak dan menerima hukuman mati. Malam itu, seorang utusan diutus ke Lemah Abang membawa surat keputusan. Ketika kabar itu tiba, murid-murid Siti Jenar menangis, memohon agar guru mereka melarikan diri. Tapi ia hanya tersenyum, menatap bintang-bintang di langit malam. "Anak-anakku," katanya lembut, "hidup dan mati hanya titipan. Jika Allah memanggil, siapa aku untuk menolak? Jangan tangisi aku. Tangisilah dirimu jika hatimu belum mengenalnya." Dan ketika fajar berikutnya datang, jalan menuju Demak kembali terbentang. Bukan untuk perdebatan, tapi untuk takdir. Sebuah babak baru akan dimulai. Babak di mana cinta, iman, dan kebenaran akan diuji di atas panggung sejarah yang tak akan pernah dilupakan tanah Jawa. Pagi itu alun-alun Demak berubah menjadi lautan manusia. Dari segala penjuru Jawa, rakyat berdatangan untuk menyaksikan peristiwa yang hanya terdengar dalam legenda. Seorang wali besar yang akan dihukum mati atas keputusan para wali lainnya. Suasana penuh ketegangan. Di langit awan kelabu menggantung berat, sementara burung-burung enggan terbang. Seolah alam pun enggan menjadi saksi dari apa yang akan terjadi. Di tengah alun-alun, panggung kayu sederhana telah disiapkan. Sebilah pedang besar tergeletak di atas meja. Berkilau tertimpa cahaya matahari yang muram. Para prajurit berdiri kaku, wajah mereka pucat, tangan mereka gemetar. Mereka tahu yang akan dihukum bukan orang biasa. Syekh Siti Jenar, seorang guru yang dihormati dan dicintai banyak orang. Di bawah panggung rakyat menangis, sebagian berdoa, sebagian memohon keajaiban. Tak lama kemudian suara langkah terdengar dari kejauhan. Rombongan kecil berjalan perlahan menuju alun-alun. Di depan barisan itu, Siti Jenar melangkah dengan tenang. Jubah putihnya tertiup angin lembut. Wajahnya teduh dan damai. Tidak ada ketakutan, tidak ada penyesalan. Hanya ketenangan seorang yang telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Murid-muridnya mengikuti dari belakang. Banyak yang tak kuasa menahan air mata. Setibanya di panggung, Siti Jenar menatap para wali yang duduk di serambi Masjid Agung Demak. Ia menundukkan kepala, memberi salam penuh hormat. "Assalamualaikum saudaraku semua," katanya dengan suara lembut. "Aku tidak datang untuk melawan, tapi untuk berpulang." Suaranya tenang, tapi menusuk hati semua yang mendengar. Sunan Kalijaga menunduk dalam-dalam. Kedua tangannya menggenggam tongkat erat. Sementara Sunan Kudus dengan wajah berat membaca keputusan. "Wahai Syekh Siti Jenar," ucapnya, "engkau telah mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan syariat Islam. Engkau berkata bahwa ibadah lahir tidak lagi perlu, bahwa manusia dan Tuhan dapat menyatu tanpa batas. Demi menjaga umat dari kesesatan, kami menjatuhkan hukuman mati kepadamu." Suara Sunan Kudus bergetar di akhir kalimatnya. Rakyat bergemuruh. Ada yang menjerit tak percaya, ada yang bersujud memohon ampun kepada Allah. Namun di atas panggung,
Siti Jenar hanya tersenyum lembut. "Saudaraku," katanya pelan, "aku paham keputusan ini lahir dari kasih sayang, bukan kebencian. Kalian ingin menjaga umat, sementara aku hanya ingin menyingkap cahaya. Maka biarlah darahku menjadi jembatan antara syariat dan hakikat." Ia menengadahkan wajah ke langit. "Ya Allah, Engkau yang memberi kehidupan, Engkau pula yang memanggil. Aku datang kepadamu dengan hati yang lapang." Air mata jatuh di pipi beberapa wali yang menunduk tak kuasa menatapnya. Algojo maju dengan langkah gemetar. Pedang diangkat tinggi, dan dengan satu ayunan, kepala Siti Jenar terpisah dari tubuhnya. Namun seketika, sesuatu yang aneh terjadi. Dari darah yang mengalir, tercium wangi bunga. Tidak ada bau amis, hanya harum semerbak yang memenuhi udara. Rakyat menjerit. Sebagian bersujud, sebagian menangis keras. Dan ketika tubuhnya hendak dibawa turun, keajaiban lain terjadi. Jasadnya lenyap. Hanya tersisa jubah putih yang masih terlipat rapi di atas panggung. Sunan Kalijaga berdiri dengan mata berkaca-kaca, lalu berbisik lirih. Ia telah kembali kepada Tuhannya, bukan dengan marah tapi dengan cinta. Alun-alun Demak tenggelam dalam hening yang panjang. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan, hanya isak tangis dan kesadaran yang menekan dada semua yang hadir. Hari itu, darah seorang alim menetes ke bumi Jawa. Dan dari tetesan itu, lahir legenda yang akan hidup selama berabad-abad. Setelah hari eksekusi itu, tanah Demak seolah berubah menjadi sunyi. Alun-alun yang semalam penuh lautan manusia kini hanya menyisakan debu dan serpihan doa yang menggantung di udara. Tak ada sorak kemenangan, tak ada rasa lega. Yang tersisa hanyalah keheningan panjang dan perasaan aneh di dada setiap orang yang menyaksikannya. Siti Jenar telah tiada, tapi bayang-bayangnya justru semakin hidup. Beberapa hari kemudian, kabar keajaiban mulai menyebar. Rakyat mengatakan bahwa di malam hari, dari tempat eksekusi itu tercium aroma bunga yang tak pernah hilang. Ada pula yang bersumpah melihat cahaya lembut turun dari langit setiap kali azan berkumandang. Sebagian berkata, tubuhnya memang hilang, tapi ruhnya masih berkeliling menuntun orang-orang yang resah mencari Tuhan. Lemah Abang, tanah kelahirannya, kini menjadi tempat ziarah bagi mereka yang haus akan ketenangan batin. Para muridnya tak tinggal diam. Meski hati mereka hancur, mereka tahu ajaran sang guru tak boleh padam. Mereka tidak lagi menyampaikan kata-kata secara terang, tapi menyelipkannya dalam tembang, macapat, dalam wayang, dalam petuah petani di sawah. Mereka menyamarkan ajaran hakikat ke dalam simbol dan cerita rakyat agar tidak dicurigai para penguasa. "Guru kami tidak mati," kata salah satu muridnya pada seorang pengembara. "Ia hanya menanggalkan tubuhnya. Kini ia hidup di setiap hati yang mencari kebenaran dengan jujur." Sementara itu, para wali di Demak mencoba menenangkan umat. Mereka tahu keputusan itu benar menurut hukum, tapi tetap terasa pahit di hati. Sunan Kalijaga terutama terlihat semakin banyak diam dan merenung. Ia sering duduk di tepi sungai, memandangi aliran air yang tenang. Kepada murid-muridnya ia berkata, "Siti Jenar telah menunjukkan samudra yang dalam, tapi kita harus tetap menjaga perahu agar tidak karam. Syariat adalah perahu itu. Barang siapa berlayar tanpa perahu, ia akan tenggelam sebelum sampai." Kata-kata itu menjadi inti dari dakwahnya di tahun-tahun berikutnya. Namun, tak semua bisa melupakan Siti Jenar begitu saja. Di desa-desa, rakyat masih menyebut namanya dengan bisik hormat. Mereka menceritakan kisahnya di malam-malam panjang, di depan tungku atau di bawah cahaya obor. Dalam kisah mereka, Siti Jenar bukan pemberontak, tapi seorang guru yang terlalu jujur menyampaikan rahasia langit. Ia menyalakan api pengetahuan di hati orang kecil, agar mereka tahu bahwa Tuhan tidak hanya milik para ulama dan bangsawan, tetapi juga mereka yang hidup sederhana di tanah dan laut. Demak sendiri tak pernah benar-benar damai setelah peristiwa itu. Ada yang yakin keputusan para wali adalah titah Allah. Ada pula yang diam-diam menyimpan keraguan.
Namun satu hal pasti, ajaran Siti Jenar tidak mati. Ia hanya bersembunyi di balik simbol-simbol budaya Jawa, dalam bait tembang yang mengalun, dalam gerak dalang yang penuh makna, dalam pepatah yang sering diucapkan tanpa disadari maknanya. Dan di malam-malam sunyi, ketika angin berhembus lembut dari arah Lemah Abang, sebagian rakyat masih percaya mendengar bisikan lembut dari tanah itu. Suara sang guru yang berkata, "Jangan cari aku di langit atau di kitab. Aku ada di dalam dirimu, selama hatimu masih mengenal cinta kepada Allah." Hari-hari setelah eksekusi, Syekh Siti Jenar berlalu dengan lambat dan berat. Tanah Jawa masih berguncang oleh dua arus besar yang meninggalkan bekas mendalam, syariat yang dijaga para wali, dan hakikat yang diwariskan Siti Jenar. Namun dari benturan dua cahaya itu lahirlah sebuah kesadaran baru. Para wali menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi memisahkan antara kulit dan isi, antara peraturan dan rasa. Dan di antara mereka, sosok Sunan Kalijaga menjadi jembatan yang mempertemukan keduanya. Di setiap perjalanan dakwahnya, Kalijaga tak lagi berbicara tentang pertentangan. Ia bicara tentang keseimbangan. Syariat, katanya pada murid-muridnya, adalah perahu yang membawa manusia menyeberangi samudra kehidupan. Tanpa perahu mereka akan tenggelam, tapi tanpa samudra, perahu itu tak punya arah untuk berlayar. Kalimat itu diucapkan dengan suara lembut, tapi maknanya dalam. Ia tahu banyak hati masih luka karena peristiwa Demak, dan hanya dengan kebijaksanaan, luka itu bisa disembuhkan. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa hakikat dan syariat bukan dua jalan yang bertentangan, melainkan dua sisi dari satu perjalanan. Ia tetap memerintahkan murid-muridnya untuk salat, puasa, dan berzakat, namun juga menekankan makna di baliknya. Jangan sekadar rukuk dengan tubuhmu, katanya. Rukuklah juga dengan hatimu. Jangan sekadar membaca doa dengan lisanmu, tapi hadirkan Allah di dalam jiwamu. Dalam setiap ajarannya, ia mengingatkan bahwa inti dari ibadah adalah kesadaran akan kehadiran Tuhan. Ajaran ini diterima dengan hangat oleh rakyat. Mereka menemukan ketenangan baru, jalan tengah yang membuat mereka tidak kehilangan tradisi, tapi juga tak menolak kedalaman spiritual. Wayang kembali dimainkan di balai desa, tapi kini kisahnya tak lagi hanya tentang ksatria dan raja, melainkan tentang jiwa manusia yang mencari Tuhannya. Dalam gamelan yang berdentang lembut, dalam tembang suluk yang mengalun di malam hari, nilai-nilai tauhid disampaikan tanpa memaksa, tapi meresap perlahan seperti embun yang menyejukkan tanah. Sementara itu, nama Siti Jenar tetap disebut dengan hormat di kalangan rakyat kecil. Mereka masih mengingat ucapan-ucapannya yang menenangkan hati. Allah ora adoh gusti iku ana ing awakmu dewe. Kalijaga tidak pernah melarang mereka menyebut nama itu. Ia hanya berkata, ambillah maknanya, bukan bentuknya. Siti Jenar ingin kalian mengenal Allah dari dalam, dan kami para wali ingin kalian tetap selamat sampai ke sana. Kata-kata itu membuat rakyat memahami bahwa keduanya tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Di malam-malam tertentu, Kalijaga sering duduk sendirian di tepi sungai. Air mengalir tenang, memantulkan cahaya bulan. Ia teringat pada pertemuannya dengan Siti Jenar di alun-alun, tentang kata-kata yang membekas. Aku ingin membawa umat langsung kepada Allah tanpa perantara. Kalijaga menatap air yang berkilau, lalu berbisik, engkau benar saudaraku, tapi perantara itulah yang menjaga mereka agar tidak karam. Sejak saat itu, jalan dakwah Sunan Kalijaga menjadi lebih dalam dan lembut. Ia mengajarkan bahwa agama adalah perjalanan, bukan perlombaan. Syariat adalah langkah kaki, hakikat adalah tujuan hati, dan siapapun yang berjalan dengan keduanya akan menemukan Allah di setiap nafasnya. Di tangan Kalijaga, dua cahaya yang dulu berhadapan kini bersanding, seperti perahu yang setia mengarungi samudra, saling melengkapi dalam sunyi dan gelombang. Ratusan tahun telah berlalu sejak darah suci Syekh Siti Jenar
menetes di alun-alun Demak. Namun kisahnya tak pernah benar-benar padam. Dari desa ke desa, dari tembang hingga wayang, dari bisikan petani hingga doa di surau tua, nama Siti Jenar masih hidup, bergaung lembut di telinga rakyat Jawa. Ia bukan lagi sekadar tokoh, tapi cermin. Cermin bagi mereka yang berani bertanya, apakah kita hanya menjalankan ibadah karena kebiasaan, atau benar-benar karena cinta? Sejarawan boleh mencatatnya sebagai kontroversi, tapi bagi rakyat kecil, kisah itu menjadi pengingat bahwa agama bukan sekadar aturan, melainkan perjalanan hati. Mereka mengingat ajarannya bukan sebagai pemberontakan, tapi sebagai bisikan tentang kedekatan dengan Tuhan. Gusti Allah iku ora adoh, kata para petani di sawah, menirukan kalimat sang guru. Ia ana ing awakmu dewe. Bagi mereka, kalimat itu bukan ajakan meninggalkan syariat, melainkan dorongan untuk menghadirkan Allah di setiap helaan napas dan langkah kerja. Namun waktu mengajarkan keseimbangan. Dari peristiwa itu, umat Jawa belajar bahwa cinta tanpa aturan bisa menyesatkan, dan aturan tanpa cinta bisa mengeringkan hati. Maka dua cahaya besar itu, syariat dan hakikat, akhirnya bersanding dalam harmoni. Di pesantren-pesantren, para kiai masih mengajarkan hukum dan ibadah, tapi juga menyelipkan makna batin di baliknya. Di tengah ladang dan pasar, para rakyat masih berzikir dengan cara sederhana, menyebut nama Allah dengan hati yang penuh rasa. Sunan Kalijaga menjadi simbol dari penyatuan itu. Dalam setiap dakwahnya, ia selalu menegaskan bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk melengkapi. Siapapun yang berjalan menuju Allah, katanya pada murid-muridnya, tak akan tersesat selama langkahnya tulus. Ia tidak pernah menghapus jejak Siti Jenar dari ingatan umat. Justru ia berkata, tanpa dia kita takkan tahu betapa dalamnya laut hakikat. Tapi tanpa syariat, takkan ada perahu yang membawa kita sampai. Kata-kata itu menjadi warisan kebijaksanaan yang tak lekang oleh zaman. Di tangan para penerus, Islam Jawa tumbuh bukan sebagai agama yang kaku, tapi sebagai kebudayaan yang hidup. Dalam setiap bunyi gamelan, dalam tembang lirih macapat, dalam ukiran candi yang diubah menjadi masjid, tersimpan ruh yang sama, pencarian akan Tuhan dengan hati yang lembut. Itulah wajah Islam Jawa, wajah yang lahir dari benturan dua jiwa agung, Siti Jenar dan Kalijaga, yang akhirnya menyatu dalam satu tujuan, Allah yang Maha Esa. Kini, ketika malam turun dan kabut menyelimuti lereng-lereng Gunung Jawa, orang-orang tua masih menceritakan kisah itu kepada anak-anak mereka, tentang dua cahaya yang pernah bertemu di alun-alun Demak, tentang guru yang memilih mati demi kebenaran yang ia yakini, dan wali yang menjaga umat agar tetap selamat. Dari pertemuan itulah lahir hikmah yang abadi, bahwa kebenaran bukan milik satu lidah, dan Tuhan tak hanya bersemayam di satu pemahaman. Ia hadir dimanapun hati bergetar menyebut namanya. Dan di setiap jiwa yang mencari dengan tulus, dua jalan itu akhirnya bertemu dalam satu titik, cinta kepada Allah.